Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, program studi pendidikan ilmu sosial, kekhususan pendidikan hukum dan kewarganegaraan angkatan 2020, program pasca sarjana Universitas Negeri Makassar. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Irsyad Dahri, SH, MH, dan Bapak Dr. Muhammad Akbal, MHum, selaku pembimbing saya dalam menyusun proposal tesis ini. Dan yang saya hormati para penguji saya, yang pertama Bapak Profesor Dr. Darman Manda, MHum, dan yang kedua Bapak Dr. Firman Umar, MHum, dan yang ketiga Bapak Dr. Sulaiman Samad, MSI. Adapun kesempatan pada hari ini saya akan mempresentasikan judul proposal tesis saya yang berjudul Analisis Sosiologi Hukum terhadap Politik Klan pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2018. Terbelakang dalam judul ini, yang pertama adalah pemilihan umum merupakan salah satu bentuk dari demokrasi yang dimana menjadi proses yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan sistem kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin. Kemudian diatur dalam pasal 22E ayat 1 bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara Republik Indonesia. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah fenomena politik klan pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Nah, fenomena kekerabatan pada perhelatan pilkada serentak 270 wilayah di Indonesia pada Desember 2020 kembali terjadi. Bukan dengan tren peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pilkada serentak di 2015. Lembaga Riset Negara Institut 2020 merilis data menunjukkan bahwa dibandingkan dengan perhelatan pilkada sebelumnya, politik kekerabatan pada pilkada serentak di 2020 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pasca KPU merilis daftar pasangan calon kepala daerah pada pilkada serentak di 2020 mencatat terdapat 124 kandidat yang terafiliasi dengan politik klan. Salah satu contoh politik klan yang fenomenal pada pilkada di 2020 adalah pencalonan dan kemenangan anak menantu Presiden Joko Widodo pada pilkada serentak Kota Surakarta dan pada pilkada Kota Medan, di mana terlihat pola memunculkan anak dan menantu. Hal ini merupakan fenomena yang dimana dinilai sebagai munculnya politik kekerabatan. Kedua, kemudian melihat fenomena politik ini juga terjadi di daerah, terkhususnya di Kabupaten Polewali Mandar. Nah, hadirnya klan Masdar dalam perhelatan politik di Polewali Mandar menjadi bukti politik klan di Polewali Mandar ini kian populer. Adanya kecenderungan dominasi keluarga yang memiliki basis kuat hingga keunggulannya mendominasi di kabupaten yang berpendudukan terbesar di Sulawesi Barat tersebut. Terbukti 3 kali berturut-turut klan Masdar mampu bertahan dari kontestasi pilkada yang ada di Polewali Mandar ini. Terlihat bahwa politik klan yang populer terjadi dalam pemilihan umum, maka perlu melihat apakah politik klan bermakna positif atau tidak dalam meningkatkan kemajuan daerah. Oleh sebab itu perlu ketentuan perundang-undangan dalam pemilihan umum secara jelas mengatur hal tersebut. Untuk itu berdasarkan uraian yang saya paparkan tadi, kemudian lahir rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana ketentuan politik klan yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana konsepsi politik klan pada pemilihan kepala daerah Polewali Mandar tahun 2018 yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat di Polewali Mandar. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengkaji dan mengetahui
bagaimana ketentuan politik klan yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, untuk menjelaskan konsepsi politik klan pada pilkada Polman yang mempengaruhi perilaku masyarakat Polewali Mandar. Adapun manfaat dalam penelitian ini, yang pertama adalah manfaat secara teoritis dan yang kedua manfaat secara praktis. Pada bab kedua yang menjadi pisau analisis untuk membedah persoalan ini, yang pertama adalah pemilihan umum. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan kegiatan retorika, public relation, komunikasi, massa, lobby dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat kejam, namun dalam mengisi kampanye pada pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik. Ini diutarakan dalam buku Fajrul Rahman Jurdi yang berjudul Pengantar Hukum Pemilihan Umum pada tahun 2018. Yang pertama adalah dalam pemilihan umum pada tingkat kepala daerah. Nah, pemilihan kepala daerah di tingkat daerah ini merupakan tuntutan akan demokrasi di tingkat lokal agar rakyat di daerah dapat menentukan sendiri siapa yang memimpin mereka selama 5 tahun ke depan. Bagian B, etika pemilu. Persoalan etika dalam pelaksanaan pemilu telah diatur dalam undang-undang, baik undang-undang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD daerah kabupaten. Teori yang kedua adalah teori tentang sosiologi hukum. Nah, pengertian sosiologi hukum merupakan refleksi dari tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu muatan hukum yang berlaku selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dan mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Soeharjono, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Bagian B daripada terkait dari sosiologi hukum adalah kaidah-kaidah sosial dan hukum. Dalam kaidah hukum ada dua yang saya angkat di sini. Yang pertama adalah kaidah kesopanan dan kedua adalah kaidah hukum. Nah, kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan. Sedangkan kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia. Bagian B, kajian empiris sosiologi hukum adalah model kemasyarakatan, struktur sosial, perilaku. Ketiga itu menjadi kajian empiris dalam sosiologi hukum. Teori yang ketiga adalah teori yang berkaitan tentang politik klan. Sebagaimana yang saya jelaskan dalam proposal ini, bahwa penggunaan politik klan dalam studi ini bermaksud untuk menjelaskan politik yang dijalankan oleh keluarga untuk mencapai dan memperoleh kekuasaan. Adapun teori politik klan yang saya pelajari di sini adalah yang pertama adalah teori elit. Nah, yang dijelaskan oleh Pareto bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik pada kekuasaan. Itu yang disebut dengan teori elit. Bagian B adalah teori kekuasaan. Asumsi yang dibangun oleh Thomas Hobbes mengatakan bahwa manusia pada dasarnya tidak memiliki hakikat sosial secara alamiah. Manusia adalah makhluk yang secara terus-menerus selalu ingin berusaha memenuhi segala hasrat dan keinginannya. Ini menurut Thomas Hobbes terkait daripada teori kekuasaan. Bagian C adalah teori kapital. Bagi Bourdieu, modal berperan sebagai sebuah relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang, baik materi maupun simbol, tanpa perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang, yang layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu. Bagian D adalah perilaku politik. Perilaku politik adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pengambilan keputusan sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara berskala. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam mempengaruhi perilaku
politik ini yang pertama adalah pendekatan secara sosiologis, yang kedua adalah pendekatan psikologis, dan yang ketiga adalah pendekatan secara rasional. Adapun kerangka konsep dalam proposal tesis saya ini, yang pertama adalah ketentuan pemilihan umum, kemudian politik klan. Nah, politik klan ini tentu melahirkan politik klan, kemudian masuk kepada perilaku politik, kemudian ketentuan hukum dan perilaku masyarakat. Nah, ketiga objek ini yang akan menimbulkan nantinya bagaimana kesimpulannya, bagaimana perilaku politik yang sesuai dengan ketentuan hukum dalam mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2018. Itulah tadi konsep yang saya bangun dalam proposal tesis saya. Selanjutnya adalah bab 3. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam ini adalah pendekatan kualitatif, merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma strategis dan implementasi model secara kualitatif. Hal ini penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Yang kedua adalah waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Desember sampai pada bulan Februari. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat. Adapun sumber data dalam proposal ini, yang pertama adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya adalah desain penelitian. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana peneliti mencoba mendeskripsikan apa yang terjadi di lapangan. Adapun studi kasus dalam penelitian ini adalah masyarakat Polewali Mandar. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara interaktif melalui proses data reduksi, data display, dan verifikasi. Selanjutnya adalah fokus dan deskripsi penelitian. Fokus penelitian adalah analisis sosiologi hukum politik klan dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 di Kabupaten Polewali Mandar. Dalam penerapannya, peneliti melakukan prosedural peneliti di atas sesuai dengan melihat langsung bagaimana interaksi masyarakat dengan klan elit petahana dalam menciptakan politik klan pada pemilihan kepala daerah. Yang kedua adalah deskripsi fokus penelitian. Adapun deskripsi fokus penelitian yang dimaksud penulis adalah bagaimana proses yang dibangun para elit untuk mempengaruhi seseorang individu untuk memenangkan proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Polewali Mandar, serta kegiatan politik yang dilaksanakan oleh keluarga Masdar Pasmar untuk memenangkan pesta demokrasi dalam hal pemilihan kepala daerah di Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen utama untuk pengumpulan data yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Adapun teknik dalam pengumpulan data ini ada dua. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua adalah dokumentasi. Selanjutnya adalah analisis data. Yang pertama adalah reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Dan bagian terakhir adalah pemeriksaan keabsahan data. Ada 4. Yang pertama, perpanjangan pengamatan. Yang kedua, peningkatan ketekunan. Yang ketiga, triangulasi. Dan yang keempat, membercek. Itulah tadi hasil presentasi proposal tesis saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.